Oke, boloku. Jadi ini sudah saya isi gapi ya. Kita bahas-bahas dulu ya tentang gimana sih nyeting versi saya untuk gupi ya dan lampu-lampunya. Oke, jangan kemana-mana, ciao. Oke ya, teman-teman. Nah, di sini ada settingannya. Jadi settingannya tuh saya memakai lampu ya, lampunya Candila. Untuk kandila ukuran 60 cuman saya modif ya kakinya dengan paralon. Teman-teman juga bisa buat kok, ini gampang banget ya, tinggal modal T, paralon kecil. Nah ini dibelah T nya teman-teman tuh ya, saya sering tutorial ini kok. Terus lampunya gimana yang bawah tuh, jadi kelihatan menyatu ya teman-teman ya, menyatu, nyaru, gimana ya bahasnya, seragam ya, karena merah dengan merah tuh lampunya jadi kelihatan gimana ya, kayak nggak aneh gitu loh teman-teman ya. Bagus lagi kalau teman-teman punya paralon L ya, merah tuh gini ya kalau saya, karena ini ukurannya 80 cm ya teman-teman ya, karena ini kalau dihitung tuh 1 meteran teman-teman untuk panjangnya, karena per akuarium tuh 25 cm, jadi kalau dikali 4 kan 100 cm ya, jadi 1 meter. Nah di bawah juga sama tuh, memakai kandila Dynex ya, yang murah, yang seri N teman-teman. Nah ini sudah ada harganya, yang kemarin nanyain kurang kasih harga ya, sekarang sudah mulai karena gimana ya teman-teman ya, kadang saya kasih harga itu masih banyak yang nanyain gitu loh teman-teman ya, berapa mas ini, padahal harganya ada gitu loh. Jadi ini harganya per tuh, ada blonde tuxedo koi SP ya, pecinta SP, terus HP yellow, albino koi ya, ikan yang bagusnya di betinanya. Karena yang bagus tuh malah justru betinanya, motifnya kayak koi, kayak kohaku sebenarnya, atau red cup. Jantannya ya seperti ini ya, merah-merahnya tuh malah nggak ngoi. Lalu blue dragon, coba teman-teman kalau saya salah ya jenis-jenisnya bisa di namanya apa, dikoreksi ya. Ini 15 per 15.000 per pair. Blonde yellow mosaic tuh cantik teman-teman ya. Lalu snake skin blue tail ya. Terus red dragon, ini yang murah ya, 10 ribuan. Albino PRTDE teman-teman. Ini juga jarang-jarang saya nemuin albino PRTDE. Di sini kosong ya. Nanti kita cari lagi perkupian yang pair ya teman-teman. Nah, ini settingan saya pakai biofoam teman-teman, filter. Biofoam filter ya. Jadi banyak yang menanyakan. Ya, jadi saya menggunakan biofilter ya teman-teman ya. Ini punyanya, tuh sayangnya barang saya habis ya. Crown, kalau nggak salah mereknya Crown. Yang kecil ini Crown AA berapa ya? Nanti ada di toko sini, di produk toko di bawah nanti. Nah teman-teman, terus banyak yang nanyain gimana nyeting aeratornya gitu ya. Jadi teman-teman cukup siapkan aerator 2 lubang ya, atau 1 lubang. Kalian lihat dulu, kalau punya saya sistemnya 1 lubang 4 akuarium. Jadi ya maksudnya 1 lubang tuh satu ini ya, kan ada yang seperti ini contoh, ada yang 2, kalian beli ya menyesuaikan ya, kalian kebutuhannya berapa. Kalau 4 itu maksimal, kalau menurut saya untuk 1 lubang tuh maksimal 4. Semakin rendah atau semakin kecil ya, misalnya 3, 2, 1 ya, semakin gede gelembungnya.
Jadi kan kayak sistem air ya, air ngalir kerannya 4 atau satu kan lebih banyak keluarnya, satu ya lebih besar ya, seperti itu sistemnya. Kalau merek-mereknya saya tuh lebih cocok ke Sakai ya teman-teman ya, dia tuh nggak begitu berisik ya, sejujurnya lebih murah juga. Yang ini AA410, dan saya nyoba Amara, terus Amara yang kayak gini tuh berisik ya lama-lama ya temen ya. Bagus awalnya tapi kenceng banget ini, saya akuin. Tapi wah ya nggak tahu ya, berisik. Terus kalau ini bagus, Q6, Amara Q6. Cuman ini satu lubangnya lemah, jadi saya nggak pakai. Ini nggak tak pakai karena berisik ya temen ya. Karena mungkin faktor usia teman-teman. Berisik tuh biasanya peredamnya, ada peredamnya tuh aus ya, karena kan ketat terus, jadi karetnya itu teman-teman ya. Kalian bisa perbaiki itu sendiri sebenarnya. Dan apa kita bahas? Oh ya, sistemnya tadi satu lubang ya. Jadi kalian butuh satu lubang untuk 4 ya. Misalnya kalian mau buat 4, jadi satu selang yang kalian butuhkan ya, terserah mau 2 meter 3 meter ya, kalau semeter kurang. Lalu T selang ini, lalu keran ya, jadi kalian butuh T selang ini 3. Kalau kerannya jelas butuh 4 teman ya, untuk mengatur arus dan mengatur keluar gelembung gitu loh. Flownya itu kalau kencang sisi sini kalian bisa kecilkan, di sini pelan-pelan teman, jangan langsung set gitu ya, pelan-pelan aja. Jadi kita lihat stabil, dan aeratornya cukup stabil. Nah ini apa, pelan. Nah misalnya ini pelan nih, ini kok kenceng sendiri tuh kalau dilihat ya. Nah kita putar yang sini pelan-pelan, putar ke searah arah jam, harum jeram malan. Oh berarti kita buka ya, kita buka sedikit. Nah udah mulai. Kadang ketinggian itu mempengaruhi teman-teman ya, ketinggian air itu mempengaruhi keluarnya gelembung ya. Jadi saat ini misalnya level airnya segini, ini segini, itu pasti yang kenceng sini teman-teman ya, karena nggak ada beban air, apa udara kan masuk, ini kan kena beban air sebenarnya. Nah seperti itu ya, jadi usahakan selevel ya, ini kan selevel semua ya teman-teman airnya ya, kalau mau nyeting ya. Nah itu biasanya ketinggian air mempengaruhi, yang banyak orang nggak tahu tuh seperti itu teman-teman ya. Dan saya nggak pakai pasir ya teman-teman ya, lihat dah kotorannya cukup banyak sih. Jadi saya belum sempat sipon ya, karena ngurusin hal-hal yang lain tuh juga ribet ya. Ternyata nggak pakai pasir itu ya capek juga, dalam artian kita kalau pakai pasir seperti ini kan kotoran itu tidak terlihat teman-teman sebenarnya. Tapi kalau pakai nggak pakai pasir kan kelihatan tuh, jadi seperti inilah tuh, agak nyoklat-nyoklat gitu. Ada kotor, ini sudah sempat kemarin-kemarin tak siponi teman-teman ya. Apalagi ikan-ikan yang besar itu kotorannya pasti besar dan banyak. Dan saya pernah melihat itu di tanknya siapa ya, di aplikasi sebelah itu bagus banget settingannya teman-teman ya. Jadi saya ngikuti dari bulan berapa itu, dia tuh seperti ini teman ya, nyoklat di ini, tapi dia diemin kayaknya teman, jadi hijau. Jadi hijaunya tuh nempel di kaca tuh hijau, jadi kesannya alami banget. Nah itu yang saya cari ya, karena saat lumut itu tuh sebenarnya membantu ekosistem juga, ekosistem di akuarium. Jadi tidak selamanya lumut itu jelek atau alga ya, ternyata mereka tuh cukup bagus untuk ekosistem akuarium. Kembali ke sini, jadi oh ya, dan memang kalau rak hulu seperti ini ya, ya kalau motif makanya saya motif lampu ini. Kalau yang lain kan enak teman-teman ya, dicantolin ke sini itu
Nah, oh ya ini cana jadi saya tak taruh sini. Nah, kalau hulu enak teman-teman, ada cantolannya. Kalau kok hulu, kalau bajaringan seperti ini ya, salah sebut sorry ya. Kalau hulu, ya hulu seperti ini cukup susah. Jadi saya putuskan untuk memodif lampu paralon. Dan kalau untuk gupi, saran saya tuh airnya jangan full ya teman-teman ya. Ada yang memang beberapa ukuran akuarium tuh tingginya itu ada yang 35, ada yang 30, ada yang 25. Nah, kalau tips saya kalau teman-teman yang gupinya suka loncat ya, loncat ke luar, itu pakai yang 35 tapi airnya segini aja teman-teman ya, untuk meminimalisir dia loncat ya, loncat langsung jatuh gitu loh temen ya. Kalau sebelahnya mah ya masih nggak apa-apa, tapi kalau jatuh kan sayang, apalagi gupi yang mahal-mahal gitu loh. Dan kalau misalnya ukuran segini itu ya agak riskan ya temen ya. Nanti kalau menurut saya ya, beda-beda orang. Kalau untuk tank guppy nanti airnya mau semana, misalnya full gini ya dia kadang kaget loncat ya temen ya. Nah, gitu ya, jadi kenapa airnya segini, ini paling airnya 25 sentian temen ya, ketinggian air ya. Tapi walaupun di tempat saya tuh jarang banget kok teman-teman, untuk gupi loncat itu kasusnya jarang. Cuman ya untuk meminimalisir saja ya teman ya, kita pendekin. Dan selain itu kalau tinggi-tinggi juga guppy yang jenis-jenis ekor panjang tuh capek teman-teman ya, karena mereka kan ikan atas ya, mereka capek naik turun berenang. Nah, kecapean nanti efeknya biasanya ekornya apa ya namanya ya, capek lah istilahnya, ikannya capek. Ya, itu yang menurut saya teman-teman ya. Dan apalagi, dan ini apa, untuk ketebalan ini 5 mili ya. Kalau 3 mili berani sih, itu akuarium saya bawa tuh 3 milian teman-teman. Cukup awet, saya juga nggak expect kok awet ya, walaupun ada yang retak kemarin karena kesalahan, raknya agak bengkong gitu ya, agak melengkung, jadi berefek langsung retak karena udah tipis banget ini teman-teman, gabusnya styrofoamnya tipis banget. Aduh, ya wes lah nggak apa-apa, rusak ganti untuk ya, ganti yang 5 mili ya temen ya. Karena dulu memang lagi hemat budget, kita pakai 3 mili ya. Oke ya, gitu seperti itu ya teman-teman ya. Kalau oh ya, untuk perawatan ya gimana kalau kopi ya, mau closing kok malah lupa. Jadi kalau kalau saya tuh cukup makan sekali aja untuk kopi teman, sekali sehari ya. Dan ini memang sengaja nggak saya sipon dari awal. Ini belum tak sipon ya, seperti ini kondisinya kalau nggak pakai pasir teman-teman. Memang harus rajin-rajin sipon ya. Kalau pakai media pasir tuh nggak kelihatan teman memang. Tapi ya ada efek baiknya, jadi kita ngelihat ikan tuh clear, ikan tuh sehat apa enggak. Karena kalau pakai media hitam misalnya pasir tuh gelap teman. Dan kalau mati itu nggak kelihatan juga. Kalau ini kelihatan banget ya, langsung ketahuan gitulah. Dan ini mungkin next saya sipon ya teman-teman. Dan apalagi ya yang kita bahas di sini ya. Udah ya seperti itu ya teman-teman ya. Komen-komen aja kalau mau tanya-tanya, sharing-sharing, monggo. Pengalaman teman-teman gimana tank guppy? Ini saya buat rak khusus guppy ya, seperti ini ya. Kalau ada saran monggo teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya teman-teman. Like kalau kalian suka, dan subs kalau setipe dengan saya. Dan kalau butuh Rasbora Galaxy ada di toko orange saya atau Shopee. Terima kasih, selamat malam bolo-boloku. Ciao.